Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Arafah dengan NIM 304022000025 kelas MJ3C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akad wakalah dan akad hawalah. Yang pertama ada definisi wakalah. Wakalah secara etimologi berasal dari wazan, wakala, yakilu, waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Wakalah adalah penyerahan dari seorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu di mana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Selanjutnya ada landasan syariah dari wakalah. Yang pertama ada Quran Surat Al-Kahfi ayat 19 yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, maka kirimlah seorang utusan dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga wanita. Dan yang ketiga, ada Quran Surat Yusuf ayat 55 yang artinya, berkatalah Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Dan yang terakhir adalah hadis. Salah satu hadis menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi'i dan seorang Ansyar untuk mewakilinya untuk mengawinkan atau qabul perkawinan Nabi dengan Maimunah binti Al-Haris. Quran Surat Malik dalam Al-Muwatta'ah. Yang ketiga yaitu ada rukun dan syarat wakalah. Yang pertama ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini harus jelas aturan dan proses berakhirnya, serta jenis yang diwakilkan. Maksudnya, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan. Ijab qabul ini dapat disebut juga dengan sikhat. Dalam sikhat, kabul si wakil tidak disyaratkan. Artinya, seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul, tetap dianggap sah. Yang kedua, ada yang mewakilkan atau disebut juga mewakil. Mewakil ini pemilik sah dan mukallaf atau mumayyiz. Maksudnya, orang yang mewakilkan syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan atau benda dan menguasainya, serta dapat bertindak terhadap harta terhadap tersebut dengan dirinya sendiri. Selanjutnya ada yang mewakili atau wakil. Wakil ini harus cakap hukum, dapat menjelaskan tugasnya, dan amanah. Artinya, wakil ini adalah orang yang mewakili, yang menurut Hanafiyah, anak kecil yang mumayyiz atau dapat membedakan baik dan buruk, serta sah menjadi wakil. Dan syaratnya adalah harus berakal. Yang terakhir ada objek atau taukil. Objek atau taukil ini dapat diwakilkan, dapat kekuasaan, dan tidak melanggar syariah. Maksudnya mewakil ini adalah sesuatu yang diwakilkan, yaitu pekerjaan atau urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Pekerjaan itu dimiliki oleh mewakil sewaktu akad wakalah. Makanya, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya. Dan pekerjaan itu diketahui secara jelas. Untuk tambahan, pekerjaan yang boleh diwakilkan adalah semua pekerjaan yang dapat diakadkan oleh dirinya sendiri. Artinya, secara hukum, pekerjaan itu dapat gugur jika digantikan. Misal, mewakilkan orang lain untuk menjual atau membeli. Selanjutnya, ada jenis dan aplikasi wakalah. Jenis wakalah ini ada 3. Yang pertama ada wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Yang kedua, ada wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Dan yang ketiga, ada wakalah al-ammah. Artinya, perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah
tetapi lebih sederhana dari al-mutlaqah. Praktik wakalah dapat ditemui dalam transaksi perbankan syariah, seperti clearing, inkaso, transfer, commercial documentary collection seperti penerbitan letter of credit, atau dalam transaksi ekspor-impor, dan sebagainya. Wakalah dalam hak-hak pribadi, wakalah melalui pengacara, wakalah dalam jual-beli, perlu penjelasan tertentu dengan jumlah, jenis, dan sifat dari barang yang akan dijual atau dibeli. Dan wakalah dalam masalah jarimah. Menurut Imam Syafi'i, jika jarimah menyangkut hak-hak Allah, pembuktiannya tidak boleh diwakilkan. Sedangkan jarimah yang menyangkut hak pribadi, seperti pencurian, tuduhan zina, maka pembuktiannya boleh diwakilkan. Selanjutnya, materi terakhir dari wakalah adalah hikmah wakalah. Yang pertama, pada hakikatnya, wakalah adalah pemberian dan pemeliharaan amanat. Artinya, oleh karena itu, baik muwakil atau orang yang mewakilkan, dan wakil atau orang yang mewakili, yang sudah melakukan kerjasama kontrak, wajib untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Di sisi lain, dalam wakalah terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan menjalankan pekerjaannya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sifat saling tolong-menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang lain. Muwakil akan terbantu dalam menjalankan pekerjaannya, sedangkan wakil tidak kehilangan pekerjaannya di samping mendapatkan imbalan sewajarnya. Selanjutnya ada berakhirnya wakalah dikarenakan salah satu sebab, yaitu antaranya 1. Matinya salah seorang dari yang berakad, 2. Salah satunya gila, 3. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan, 4. Pemutusan oleh muwakil terhadap wakil meskipun wakil tidak mengetahui, menurut Syafi'i dan Hambali, sedangkan menurut Hanafi, wakil wajib tahu. 5. Wakil memutuskan sendiri, dan yang keenam, keluarnya orang yang mewakilkan atau mewakil dari status kepemilikan. Selanjutnya adalah materi hawalah. Hawalah secara etimologi berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu di atas pundak. Sedangkan hawalah menurut Hanafiyah adalah yang dimaksud dengan hawalah adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang atau al-muhil kepada orang yang berhutang lainnya atau al-muhal alaih. Kemudian ada dasar hukum hawalah. Dasar hukum hawalah yang pertama yaitu hadis. Salah satu hadis menyebutkan bahwa menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya atau dihawalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Hadis riwayat Bukhari. Dasar hukum yang kedua yaitu ijma, yaitu para ulama sepakat atau ijma atas kebolehan akad hawalah. Dan yang terakhir adalah kaidah fiqh. Salah satu kaidah fiqh menyebutkan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya ada rukun hawalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hawalah hanyalah ijab atau pernyataan melakukan hawalah dari pihak pertama dan kabul atau pernyataan menerima hawalah dari pihak kedua dan ketiga. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i, rukun hawalah ada 6, yaitu yang pertama adalah muhil. Muhil adalah pihak pertama, yaitu pihak yang berhutang dan berpiutang. Yang kedua ada muhal, yaitu pihak kedua adalah pihak yang berpiutang. Dan yang ketiga ada muhal alaih, yaitu sebagai pihak ketiga adalah pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar hutang kepada muhil. Yang keempat ada muhal bih 1, yaitu hutang muhil kepada muhal. Dan yang kelima ada muhal bih 2, yaitu hutang muhal alaih kepada muhil. Dan yang keenam ada sikhat atau ijab kabul. Selanjutnya ada syarat sahnya hawalah. Yang pertama yaitu syarat bagi pihak pertama atau muhil, yaitu cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu balik dan berakal.
Hawalah tidak sah jika dilakukan oleh anak-anak meskipun ia sudah mengerti atau mumayyiz, ataupun dilakukan oleh orang yang gila. Yang kedua yaitu syarat bagi pihak kedua atau muhal. Yang pertama, cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu balik dan berakal, sebagaimana pihak pertama atau muhil. Mazhab Hanafi, sebagian besar mazhab Maliki dan Syafi'i, mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua atau muhal terhadap pihak pertama atau muhil yang melakukan hawalah. Mazhab Hanbali tidak menetapkan persyaratan itu kepada pihak kedua atau muhal karena mereka berpendapat bahwa kalimat perintah pada hadis tersebut menunjukkan bahwa hawalah itu wajib, sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak kedua atau muhal dan pihak ketiga atau muhal alaih. Dan yang ketiga ada syarat bagi pihak ketiga atau muhal alaih, yaitu cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu balik dan berakal sebagaimana pihak pertama muhil dan pihak kedua muhal. Kedua, mazhab Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga atau muhal alaih. Sedangkan mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i tidak mensyaratkan itu. Selanjutnya, syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan atau muhal bih. Yang pertama, yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah berbentuk hutang piutang dan sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan hutang piutang yang pasti, misalnya mengalihkan piutang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khiyar, maka hawalah tidak sah. Yang kedua, apabila mengalihkan hutang itu dalam bentuk hawalah muqayyadah, semua ulama fiqh sepakat bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua atau muhalbih 1 maupun hutang pihak ketiga terhadap pihak pertama atau muhalbih 2 mestilah sama jumlah dan kualitasnya. Yang ketiga, ulama dari mazhab Syafi'i menambahkan bahwa kedua hutang itu mesti sama pula waktu jatuh tempo pembayarannya. Yang terakhir yaitu jenis hawalah. Yang pertama ada hawalah hak atau pemindahan hak. Terjadi apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut uang atau dengan kata lain pemindahan piutang. Yang kedua ada hawalah dain. Hawalah dain atau pemindahan hutang. Terjadi jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang. Dan selanjutnya ada hawalah muqayyadah, yaitu pemindahan bersyarat. Adalah pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama atau muhil kepada pihak kedua atau muhal. Dan yang terakhir ada hawalah mutlaqah. Hawalah mutlaqah atau pemindahan mutlak adalah pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti pembayaran hutang pihak pertama atau muhil kepada pihak kedua atau muhal. Cukup sekian presentasi akad hawalah dan wakalah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.